posisinya, kewenangannya perlu dievaluasi. Ya, jangan sampai MUI selaku ormas Islam yang posisinya ada di mata hukum itu sama dengan NU, sama dengan Muhammadiyah, itu bertindak melampaui kewenangannya sebagai ormas. Dan jangan dihina-bobokan gitu. Tidak perlu dianak-emaskan, tidak perlu diistimewakan. Karena kita bisa melihat statement-statementnya. Banyak statement-statement yang justru merusak nilai-nilai persatuan Indonesia. Jadi MUI ini tidak bisa memilah-milah, ya, agama dan negara. Seharusnya kan itu dipisahkan antara konteks agama dengan konteks bernegara. Ketika seseorang berada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda, tentu saja salam lintas agama itu sangat dibutuhkan. Bagaimana seorang presiden, ya, Presiden Republik Indonesia melakukan sebuah pidato di hadapan rakyatnya yang notabene beragama berbeda-beda, ya, itu dilarang. Katakanlah Presiden Jokowi gitu kan, sebagai Muslim, ya kan, dan dia sebagai presiden, itu dilarang, kan begitu ya, karena Presiden Joko Widodo kan sebagai Muslim, itu dilarang juga, ya, menyampaikan salam lintas agama. Ini bagaimana gitu konteksnya? Ini bahaya MUI ini, ya. Jadi kalau dia melarang umat Islam mengucapkan salam lintas agama, ya termasuk Presiden Republik Indonesia, maka harus dievaluasi. Cobalah MUI introspeksi, ya, kejadian polemik Al-Zaitun dengan MUI, semestinya MUI itu mengambil sebuah pelajaran berharga, di mana mau tidak mau, suka tidak suka, ya, MUI telah berperan besar dalam merusak tatanan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks persatuan Indonesia, ya. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Karena tadi, ya, karena tadi melakukan sebuah propaganda, ya, di media sosial, sehingga membangun sebuah opini, membangun sebuah kebencian kepada sebuah golongan, ya, khususnya dalam kasus Al-Zaitun. Ini kasihan, ya, jadinya, ya. Mudah-mudahan MUI semakin berbenah, karena sejatinya umat Islam membutuhkan para ulama yang alim, para ulama yang memiliki kepribadian sebagai seorang negarawan, ya. Jadi sebagai ulama itu semestinya hati-hatilah dalam mengeluarkan pernyataan, apalagi sekelas fatwa. Ini bahaya sekali gitu loh. Mengeluarkan sebuah fatwa itu, ya, jangan sembarangan gitu, karena Indonesia bukan negara agama gitu. Ini bahaya, ya. Mudah-mudahan ke depan MUI lebih mawas diri, ya, dan tidak memposisikan diri sebagai ulamanya para ulama, ya. Karena di atas langit ada langit. Seharusnya para ulama ini bergandeng tangan, bahu-membahu, merajut persatuan, memelihara kebinekaan. Itulah peran ulama sebenarnya, ya, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Abdus Salam Panji Gumilang. Lihatlah Abdus Salam Panji Gumilang
betapa dia ya konsentrasi fokus kepada toleransi dan perdamaian. Mahat Al-Zaitun dengan kemegahannya telah menghadirkan berbagai macam manusia dari berbagai latar belakang dan keyakinan yang berbeda-beda. Tetapi Abdus Salam Panji Gumilang menyatukan mereka semua dalam sebuah visi besar, yaitu memanusiakan manusia. Ya, itulah luar biasanya seorang Abdus Salam Panji Gumilang, menghargai manusia karena kemanusiaannya, bukan karena keyakinannya, bukan karena sukunya, karena keyakinan itu bersifat pribadi, keyakinan itu bersifat privacy. Ya, tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur mengatur keyakinan seseorang. Bukan ranah jadi bukan ranah kita untuk mencampuri, ya. Kan seperti itu. Tidak boleh sebuah keyakinan dipaksakan kepada siapapun, termasuk kepada anak kita pun tidak boleh. Ya kan? Bagaimana Kan'an dengan keyakinannya, ya kan? Yang berbeda dengan dalam hal ini Nabi Nuh. Apakah Kan'an dipaksa dan dibunuh untuk mengikuti keyakinannya Nabi Nuh? Kan tidak. Sejarah memberikan fakta. Inilah yang dilakukan oleh Abdus Salam Panji Gumilang. Abdus Salam Panji Gumilang tidak pernah memaksakan keyakinan, tidak pernah memaksakan orang untuk beragama Islam. Silahkan Anda dengan keyakinan Anda, dan kami pun berkeyakinan dengan keyakinan kami. Tetapi untuk membangun bangsa dan negara, mari kita bersama-sama. Itu sebetulnya konsep yang tepat. Jadi jangan Indonesia dibawa, ditarik-tarik kepada sebagai negara agama. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.